Orang pasti miskin pada era tanam paksa. Tapi pada faktanya orang-orang Cina kenapa kaya raya? Pak Guru, bagaimana ceritanya mengumpulkan referensi sebanyak ini? Ketika ada orang yang biasa searching di Google, itu mendapatkan perhatian. Loh, kok bisa kayak gitu? Padahal enggak, padahal Google itu memberikan kepada kita banyak sekali sumber. Pertanyaan pemantik saya, bagaimana Pak Guru Gembul mengumpulkan referensi sebanyak ini dan mempertanggungjawabkan baik secara proses pengumpulannya maupun proses penafsirannya, yang sehingga tertulis dalam suatu buku ini. Apakah ini buku bisa masuk ke dalam kategori historiografi yang ilmiah atau tidak, nanti akan ditanggapi oleh Bapak Muflih dari UNB. Silakan Pak Guru Gembul untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buku itu disebut sebagai buku ilmiah ya agak keterlaluan juga sih. Tapi saya mulai bercerita begini. Saya jawabnya agak panjang ya, kayak kemarin-kemarin gitu ya. Oke, gini. Pada tahun 1835, orang-orang Indonesia kaget dengan fenomena babi ngepet. Jadi babi ngepet itu bermula di Jawa Tengah pada tahun 1835-an. Apa yang membuatnya menjadi aneh pada waktu itu adalah sebenarnya babi ngepetnya tidak pernah ketahuan. Ada orang pakai lilin, kemudian lilinnya kalau dinyalain jadi babi, kalau dimatiin kemudian berubah dan sebagainya, itu nggak pernah ketahuan. Yang memunculkan kepercayaan orang tentang adanya babi ngepet itu adalah ada orang-orang yang bisa kaya raya di zaman itu. Padahal zaman itu adalah eranya tanam paksa. Zaman di mana orang-orang seluruh tanahnya harus disetorkan kepada negara. Jadi kecil kemungkinan ada orang bisa kaya raya pada waktu itu. Orang pasti miskin pada era tanam paksa. Tapi pada faktanya orang-orang Cina kenapa kaya raya? Orang-orang Indonesia, orang-orang lokal bingung kenapa bisa bikin kaya seperti ini. Lalu terbersitlah pikiran bahwa orang-orang Cina tuh dewa kemakmurannya atau simbol kemakmurannya adalah babi. Maka dipikirkan, jangan-jangan si Cina-Cina yang kaya raya di tengah penderitaan kita ini ada kaitannya dengan babi. Maka muncullah istilah babi ngepet yang kemudian diceritakan turun-temurun dan ditambahkan alurnya, ditambah sama Pak Ustadz, ditambah sama politikus, ditambah sama apa, jadilah cerita babi ngepet yang sekarang. Tapi cerita dasarnya itu adalah keheranan orang-orang Nusantara pada waktu itu ketika dia menemukan ada orang Cina kok bisa kaya padahal bukan pejabat. Jadi premis dari orang-orang zaman dulu adalah kurang lebihnya seperti ini. Semua tanah adalah milik bangsawan. Jadi kalau bukan bangsawan tidak punya tanah. Kalau dia tidak punya tanah, dia tidak punya penghidupan dan tidak mungkin kaya. Maka kalau bukan pejabat mustahil kaya. Itu logikanya begitu. Ada fakta baru, orang Cina datang ke situ kaya-kaya. Kenapa seperti ini? Oh, karena itu adalah mustahil, maka muncullah kemustahilan berikutnya untuk menjawabnya, yaitu si Cina-Cina itu bikin pesugihan babi ngepet. Nah, begitu. Salah nggak dalam premis-premisnya itu? Kesalahan terbesarnya sebenarnya bukan pada premisnya itu. Kesalahan terbesar adalah pada yang paling awal, bahwa kalau mau kaya maka harus punya tanah. Pada waktu itu adalah pergantian dari merkantilisme ke kapitalisme. Dulu orang disebut kaya ketika memiliki tanah yang luas karena mereka hidupnya dari tanah. Nah, orang-orang Eropa menemukan fakta baru bahwa ada yang lebih penting daripada tanah, yaitu apa? Emas alias duit. Jadi gini, dulu zaman feodal, zaman di Indonesia ya, yang paling penting itu adalah tanah. Lalu datang orang Eropa, yang paling penting bukan tanah, tapi duit. Lalu nanti orang Barat merevisi, itu kan zaman kemerkantilisme. Nah, diganti jadi apa? Yang lebih penting daripada duit itu adalah mesin duit.
Maka muncullah kapitalisme dan seterusnya perkembangan ekonomi itu mah ya. Nah, orang-orang Cina dekat bergaul dengan orang-orang Belanda sehingga mereka tahu bahwa yang lebih penting daripada tanah itu adalah emas, duit. Orang Indonesia nggak ngerti karena nggak ada akses pengetahuan terhadap itu. Sebab orang Cina dekatnya ke Belanda, orang Belanda nggak mau dekat ke pribumi, maunya ke Cina. Kan gitu. Akhirnya dia dapat memberitahu kepada orang-orang Cina tapi tidak pada Indonesia. Makanya orang-orang Indonesia bingung. Nah, fenomena itu terulang di zaman sekarang. Fenomena itu terulang di zaman sekarang, yaitu apa? Pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah, Pak Guru, bagaimana ceritanya mengumpulkan referensi sebanyak ini? Sebenarnya untuk ukuran buku, referensi ini tuh biasa aja, B aja. Tapi saya harus jelaskan, dan ini menjadi banyak pertanyaan dari banyak orang di Indonesia kepada saya. Kalau saya bikin video, saya kasih garansi bahwa referensi yang saya cantumkan di video itu lebih dari 10. Saya bikin video 2 hari sekali. Jadi orang-orang bertanya bagaimana mengumpulkan referensi sebanyak itu dalam waktu 2 hari, kemudian memverifikasinya, kemudian menafsirkannya, dan kemudian menyampaikannya dalam sebuah video. Kan itu bingung. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sama seperti pertanyaan orang lokal ketika menemukan orang Cina kok kaya duluan. Apa coba? Saya ulang, kita mulai dari hal yang paling sederhana gini ya. Keterampilan pendidikan di dunia saat ini itu masuk ke level 5, yaitu cybergogi. Di Indonesia level terbawahnya yaitu pedagogi itu belum sampai. Yang pertama pedagogi. Pedagogi itu apa? Kemampuan atau keterampilan menyampaikan informasi kepada siswa didik kita agar mereka terinspirasi, agar mereka termotivasi, agar mereka terdorong untuk berpengetahuan. Itu pedagogi. Guru memiliki keterampilan untuk menyampaikan, itu namanya pedagogi. Tapi itu sebenarnya sangat ketinggalan zaman. Yang lebih tinggi seharusnya adalah andragogi. Pendidikan untuk orang dewasa, maksudnya adalah pendidikan itu selayaknya ditempatkan agar peserta didik juga terlibat dalam pendidikan, bukan hanya dikasih tahu tapi terlibat. Itu namanya andragogi. Kemudian ada level berikutnya, hetagogi. Apa itu? Gurunya jadi asisten, muridnya lah yang berinisiatif untuk mencari ilmu pengetahuan. Level ketiga. Level keempatnya apa? Paragogi. Paragogi itu apa? Paragogi itu adalah ketika siswa-siswa sudah berinisiatif untuk mencari sumber informasi sendiri, kemudian dia memiliki partner yang sama-sama merdeka secara intelektual untuk berdiskusi. Level 5-nya itu apa? Cybergogi, di mana setiap orang berinisiatif untuk belajar, di mana ada guru hanya menjadi asisten, tapi cybergogi itu artinya apa? Terkoneksi di seluruh dunia. Jadi waktu misalkan di Singapura zaman sekarang, kalau ada siswa SMA belajar, dia tuh udah langsung ngobrol sama orang Singapura. Yuk kita bikin orang Singapura diskusi sama orang Australia. Yuk kita bikin proyek gini. Orang Amerika diskusi sama orang Selandia Baru. Orang Selandia Baru diskusi sama orang Israel. Orang Israel diskusi lagi sama orang Inggris dan lain sebagainya. Cybergogi. Jadi pengetahuannya sudah terkoneksi satu sama lain ke seluruh dunia. Itu yang terjadi di negara-negara yang sudah maju. Bagaimana caranya mengkoneksikan itu? Adalah melalui internet, media sosial, melalui Google, melalui YouTube, melalui apapun. Itu cybergogi. Nah, Indonesia jangankan sampai level itu, pedagogi di mana guru menyampaikan itu masih banyak guru yang gagal. Jadi level 1 aja Indonesia gagal. Karena level 1 aja gagal, kemudian dunia udah cybergogi. Ketika ada orang yang biasa searching di Google itu mendapatkan perhatian, loh kok bisa kayak gitu? Padahal enggak, padahal Google itu memberikan kepada kita banyak sekali sumber. Salah satu bukti kegagalan pendidikan di Indonesia adalah ketika ada orang yang googling, orang itu akan dikritik, belajar kok dari Google gitu. Masa sumbernya dari Google gitu. Sampai ada yang gitu. Padahal Google itu tidak pernah jadi sumber pengetahuan.
Sejak dia dimunculkan sampai sekarang, Google tidak pernah jadi sumber pengetahuan. Jadi nggak mungkin kita belajar dari Google, mustahil. Kita belajarnya dari siapa? Dari guru-guru yang dikoneksikan dengan kita. Jadi Google itu kosong, makanya gratis. Google kita akses gratis kan? Karena apa? Ya karena nggak ada apa-apanya, dia kosong. Laman terdepannya aja kosong. Dia menjadi ada ketika apa? Dia mengkoneksikan kita dengan guru-guru di luar sana. Jadi ketika misalkan saya nyari sumber referensi saya adalah Pak Muflih misalkan. Saya berguru pada beliau yang menuliskannya yang bisa diakses melalui Google. Jadi Google itu gak bisa ngasih apa-apa. Google itu hanya konektor antara satu orang dengan orang yang lain. Ini adalah fenomena cybergogi di seluruh dunia. Kita, karena kita level 1 pedagogi aja masih gagal, masih banyak orang yang salah paham dikiranya belajar kok dari Google, sumbernya kok dari Google, dan lain sebagainya. Padahal Google itu sebenarnya bukan sumber. Nah, kalau misalkan kita pakai Google, maka kita tuh sebenarnya bukan hanya bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak, sangat melimpah, kita bahkan bisa melakukan verifikasi langsung terhadap sumber-sumber itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tadi gimana caranya mengumpulkan referensi itu? Misalkan ya, satu, bahkan saya tidak usah mencari. Keluar di laman utama YouTube, di beranda YouTube, di beranda Google, di beranda medsos, mana yang ingin saya lihat tuh udah kelihatan di situ. Misalkan dituliskan di situ ada informasi misalkan ya, ada sebuah informasi. Di zaman akhir, di akhir zaman, di zaman penuh fitnah, ulama mana yang harus kita pilih? Ulama yang paling dibenci oleh orang kafir. Ulama yang anak panah orang-orang kafir itu tertuju padanya. Pernah dengar ada berita gitu di Google? Bener nggak berita itu? Kalau kita nemu berita itu di Google, kemudian kita harus memverifikasinya. Tinggal ketik perkataan itu Imam Syafi'i, itu langsung keluar verifikasinya. Ada dari UIN yang menyatakan dusta. Imam Syafi'i gak pernah ngomong kayak gitu. Ada yang mengatakan keturunan Imam Syafi'i, langsung berkomentar. Karena ini sudah tersebar di seluruh dunia. Perkataan siapa ulama mana yang harus kita pilih adalah yang dibenci oleh orang kafir, itu sampai dijadikan referensi oleh ISIS. Nah, kenapa? Karena gak ada orang yang mau memverifikasinya. Dengar berita itu dari Google, dengar berita itu dari Facebook, dari YouTube, dari TikTok, langsung kita terima. Padahal kalau misalkan kita langsung verifikasi, klik aja di Google, benarkah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Laman pertama Google itu menyampaikan semuanya tidak benar, tidak benar, tidak benar. Ada orang NU yang langsung mengatakan, saya tidak menemukan kitabnya, tolong carikan kitabnya yang lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya Google itu bukan hanya memberikan kepada kita informasi. Kalau misalkan ada orang di zaman sekarang yang bisa mengakses informasi, itu nggak istimewa, itu biasa aja, itu nggak penting, nggak guna. Karena apa? Informasi di zaman sekarang bahkan inflasi jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Informasi yang kita dapatkan sekarang itu jauh lebih murah. Karena apa? Bahkan ketika kita tidak menginginkannya, dia bisa muncul di beranda. Otak manusia zaman sekarang itu berjuang untuk mengurangi informasi, bukan menambah. Karena apa? Saking banyaknya informasi yang ada yang disuguhkan melalui media sosial dan media massa online. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya dari mana referensi itu? Saya ngomong kayak gini aja, berapa banyak referensi yang saya pakai? Lebih dari 10. Sejak saya berdiri sampai sekarang lebih dari 10. Coba misalkan kalau misalkan mau ngecek sekarang ya. Sumber informasi babi ngepet itu dari mana misalkan? Tadi kan? Dari buku namanya Ekonomi Indonesia tahun 1800 sampai 1910. Ada itu bukunya. Yang tadi saya ngomongin pedagogi itu seperti apa? Cek di situ ada. Komparasikan dengan pendapat saya itu benar atau tidak. Kemudian andragogi, cek. Semuanya bisa dicek. Ada bukunya. Dan bukunya bisa diakses. Ada yang namanya Google Book, bisa diakses, bisa dibaca semuanya. Jadi kalau misalkan saya bikin video yang setiap satu videonya itu di atas 10 referensi yang saya cantumkan, itu sebenarnya adalah hal yang sangat normal dan sangat wajar karena akses terhadap informasi sekarang dibuka selebar-lebarnya. Kalau zaman dulu kita nanya, apakah
kepada guru misalkan ya, guru apakah benar Imam Syafi'i begini dan begitu? Si guru nggak bisa mengkomparasikan pendapat yang dia miliki. Tapi sekarang cek bisa 10 langsung dimiliki di Google hanya dengan pencarian 20 menit. Misalkan, dan dari situ kita bisa melakukan verifikasi lebih dalam, kita bisa melakukan analisis lebih dalam, bahkan kita bisa mengecek siapa penulisnya dan sumber pertama orang yang menuliskannya. Contoh misalkan, ketika diceritakan Raja Faisal meninggal oleh orang-orang Amerika Serikat, di mana sumbernya? Gak ada sumber resmi. Pemerintah Saudi tidak mengatakan seperti itu. Orang Amerika Serikat tidak pernah mengatakan seperti itu. Lalu sumbernya dari mana? Dari teori-teori konspirasi yang berkembang bahwa kematian Raja Faisal adalah masuk akal untuk kepentingan jangka panjang Amerika Serikat. Bayangkan ketika Raja Faisal mengembargo Amerika Serikat, itu harga BBM di sana naik sampai 3 kali lipat, dan kemudian banyak peliburan-peliburan, diliburkan tenaga kerja di sana. Dan setelah itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger itu mengatakan, bagaimana ceritanya bangsa yang semaju ini, peradaban yang sebesar ini, ketergantungan sama 8 juta orang yang tidak beradab, dalam kurung orang Saudi. Kenapa kita nggak singkirkan satu atau dua orang syekh di sana saja? Perkataan itulah yang menjadi cikal bakal teori konspirasi bahwa Raja Faisal itu meninggal karena Amerika Serikat. Betul nggak cerita itu? Tidak tahu. Teori konspirasi itu bukan berarti salah atau benar. Teori konspirasi adalah teori tentang sesuatu yang tidak dikonfirmasikan. Itu teori konspirasi namanya. Jadi belum tentu salah, belum tentu benar. Ada orang yang percaya silahkan, ada orang yang tidak percaya juga silahkan. Yang tidak percaya, ada ratusan berita di Google yang mengkonfirmasi itu. Mau yang tidak percaya, ada ratusan artikel yang mengkonfirmasi itu. Jadi benar atau salahnya ada di situ semuanya. Kalau mau memverifikasi lebih dalam, dipersilahkan. Pakai Google. Nah, Google, kemudian platform semacam itu memberikan akses kepada kita terhadap informasi. Dia bukan sumber informasi, dia akses. Jadi, sekali lagi, saya kemarin misalkan bikin ya masih tentang Raja Faisal ini. Ketika Raja Faisal meninggal, ada kebijakan radikal di Timur Tengah. Apa itu? Sejak saat itu tidak ada satupun negara Arab yang berani ngelawan Israel. Gak ada satupun. Sejak saat itu. Dan siapapun, gini nih, ini aturannya. Kalau ngemusuhin Israel, rajanya mati. Kalau ngemusuhin Amerika Serikat, negaranya diserang. Kemudian rajanya ikut mati. Itu Saddam Hussein begitu ya. Kemudian yang ngelawan Amerika Serikat. Kemudian siapa lagi, Libya ngelawan Amerika Serikat, itu juga kalah. Kalau misalkan yang ngelawan Israel, Iran, presidennya kecelakaan helikopter dan lain sebagainya. Benar atau salahnya silahkan. Saya gak itu, silahkan aja perdalam. Tapi maksud saya adalah sejak saat pembunuhan Raja Faisal, semua kebijakan negara-negara Timur Tengah kompak tidak mau nyerang Israel, tidak mau memusuhi Israel. Ketika konflik Israel-Palestina terjadi kemarin itu, orang-orang Saudi Arabia masih menyuplai ribuan galon minyak ke Israel perharinya. Ketika Israel nyerang Gaza, masih ada berton-ton gas dikirimkan dari Qatar ke Israel. Gak ada yang mau ngelawan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin pembunuhan Raja Faisal oleh Amerika Serikat itu beneran kejadian. Karena itulah maka kebijakan luar negerinya berubah. Kan kalau misalkan pembunuhan itu bukan dilakukan oleh Amerika Serikat, mungkin semua negara-negara Timur Tengah itu tidak akan berubah kebijakannya. Tapi berubah kebijakan gara-gara itu. Nah, muncul kok teori konspirasi. Benar gak teori konspirasinya? Silahkan lacak. Atau misalkan, sejak saat itu Amerika Serikat langsung nimbun minyak. Amerika Serikat sampai sekarang adalah penabung minyak bumi terbesar di seluruh dunia. Ada miliaran ton minyak bumi yang mereka simpan di tangki-tangki rahasia. Sampai sekarang nggak ketahuan. Itu targetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama 90 hari alias 3 bulan.
kalau mereka diembargo lagi. Sampai sekarang ada. Dan itu penimbunan terbesar di seluruh dunia. Mau dicek? Dicek silahkan. Nanti setiap sumbernya ini ada, tinggal dikutip. Baca tuntas, cari pembantahnya, ada enggak? Itu juga bisa dicari. Jadi sebenarnya di zaman sekarang jangan pernah kaget ketika ada orang yang bisa menemukan informasi sebegitu banyaknya. Yang justru diherankan di zaman sekarang, kok masih ada orang yang masih bertanya, belajar kok dari Google. Kalau itu berarti apa? Pedagogi, andragogi, hetagogi, paragogi, cybergogi. Dunia sekarang cybergogi, kita di pedagogi masih kurang. Sekarang saya tanya di sini, saya silakan jawab langsung ya. Saya tanya di sini. Lebih banyak mana informasi yang kita dapatkan dari Google atau dari guru sekolah? Jujur nih. Google. Jadi, apakah itu salah? Google bukan menyaingi guru. Google mengkoneksikan kita dengan guru-guru di seluruh dunia. Sekali lagi, Google kosong, gak ada apa-apanya, gak bisa tempat belajar kita tuh gak bisa di situ. Tapi Google mengkoneksikan kita dengan perpustakaan, dengan para penulis, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika dunia sudah cybergogi, kita juga sekarang cybergogi. Tapi luar biasanya adalah banyak di antara kita yang belum ngeh bahwa sekarang tuh zamannya cybergogi. Saking belum ngehnya, ini penting. Indonesia sekarang adalah negara penonton TikTok dan short YouTube panjang di seluruh dunia, 6 jam. Jam bacanya paling sedikit. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah kegagalan kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Benar kan? Kalau misalkan kegagalan kita ada di situ, kalau misalkan ada menteri ganti, kurikulumnya nggak menyangkut pautkan antara kita dengan dunia cyber. Padahal seperti yang dibilang tadi, kita tuh zamannya cybergogi, kita tuh berkoneksi satu sama lain. Di sini ada yang subscriber misalkan Guru Gembul, yang suka nonton Guru Gembul, atau yang suka lihat Facebooknya atau YouTube-nya Pak Mufli. Banyak diantaranya yang tidak diantar kita tuh nggak saling kenal, tapi kita bisa saling berguru. Karena sudah cybergogi. Itu zaman sekarang. Tapi apa? Kita tidak mengkoneksikan dan tidak beradaptasi di bidang itu, sehingga kita galau, gamang, ketakutan. Saking takutnya, saking resistennya, kita menganggap Google adalah lawan atau pesaing dari guru. Makanya jangan kayak gitu sekarang. Sekarang kalau misalkan kayak saya lah, saya tidak memiliki otoritas akademik untuk menyampaikan sesuatu. Tapi boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh. Dari mana saya mendapatkannya? Dari orang-orang yang otoritatif untuk menyampaikan itu. Saya kemudian tempelkan di video saya, dan saya dapat penghasilan yang memadai dari situ. Artinya apa? Sebenarnya ini ya, kalau baraya semua di sini mau, saya tuh sebenarnya videonya nggak laku. Kalau mau. Karena apa? Apa yang saya tampilkan di video adalah hal yang juga bisa diketahui oleh banyak orang sekarang, selama dia terkoneksi dengan internet. Apa yang saya dapatkan dari misalkan ya dari YouTube, itu sebenarnya juga bisa didapatkan oleh orang lain. Karena apa? Karena saya searching di Google dan medsos yang lain, dan orang pun bisa melakukan seperti itu. Makanya pertanyaan sekarang bukan bagaimana caranya mengumpulkan sumber sebanyak itu, bukan. Bagaimana cara memverifikasi sumber sebanyak itu juga bukan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita justru tidak terkoneksi dengan cybergogi itu? Kenapa kita sampai sekarang ketika kita buka internet, kita malah buka hal-hal yang lain gitu kan? Nah, sebaiknya ke sana. Jadi, siapapun sekarang bisa bikin buku, siapapun sekarang bisa untuk bikin video dan sebagainya, karena informasi sekarang banjir. Bukan hanya ada dan cukup, tapi banjir. Bahkan yang tidak kita butuhkan itu ada. Oke, itu sekedar pengantar saja. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke.
Tadi pemanasan dari Pak Guru sudah lumayan ya. Saya tuh jadi ingat dengan videonya Pak Mufli tentang ketika mengomentari Pak Guru Gembul. Beliau, saya berkata bahwa mengomentarinya memang rada pedas, Pak Mufli. Memandang Guru Gembul ini pretending to know everything. Mumpung ada orangnya di sini, kita tabayunkan saja. Silakan Pak Mufli, langsung. Ya, ini sadar tidak sadar ya, Pak Guru terima aja sebagai sebuah komentar saya. Saya bilang ini referensinya dari mana? Guru Gembul ini tipe orang yang pretending to know everything. Metodologi apa yang Bapak gunakan untuk mengetahui bahwa saya merasa mengetahui semuanya? Oke. Dan memang saya juga dia di dalam pikiran saya dia juga tidak merasakan itu. Saya kan merespon, Pak. Betul nggak? Cuma klaim itu ada.